Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari salah satu pahlawan nasional yang merupakan Laksamana Laut perempuan pertama di dunia, yaitu Laksamana Malahayati. Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada seorang pejuang perempuan asal Aceh, yaitu Laksamana Malahayati. Gelar pahlawan nasional ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2017 tanggal 6 November 2017. Gelar pahlawan nasional ini diberikan atas jasa-jasa dari Laksamana Malahayati yang telah mengorbankan jiwa, keluarga hingga harta dan bendanya demi mempertahankan harkat dan martabat rakyat Aceh dari penjajah Portugis yang ingin menguasai wilayah laut Kerajaan Aceh. Ia juga dianggap sebagai simbol pejuang wanita pertama di dunia yang memimpin 2.000 pasukan janda yang ditinggal mati syahid oleh suaminya dalam perang melawan penjajah Portugis dan Belanda. Jejak perjuangan Malahayati tercatat dalam sejarah, terutama tentang sisi heroisme seorang perempuan yang gigih dan perkasa. Laksamana Malahayati berasal dari Kesultanan Aceh. Ia adalah seorang muslimah yang menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Ia adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar tahun 1530 hingga 1539 Masehi. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting sekaligus membanggakan dari seorang Laksamana Malahayati. Fakta yang pertama adalah sebagai Laksamana wanita pertama di dunia pelayaran modern. Begitu menamatkan pendidikan sebagai santriwati, Malahayati yang merupakan cicit dari Sultan Salahuddin Syah memasuki Akademi Militer Kerajaan yaitu Ma'had Baitul Maqdis. Di sini Malahayati tampil sebagai pelajar yang berprestasi. Karena itulah, dia berhasil menjadi komandan protokol istana. Setelah sang suami gugur di pertempuran Selat Malaka melawan Portugis, Malahayati membentuk armada sendiri untuk menggantikan mendiang suaminya dalam bertempur. Fakta yang kedua adalah pasukannya para janda, tetapi tangguh di lautan. Malahayati adalah panglima dari Inong Bale, armada pelayaran beranggotakan para janda dari pejuang Aceh yang gugur di pertempuran Selat Malaka. Meskipun prajuritnya para janda, armada pimpinan Malahayati ini sangat tangkas di bidang militer. Mereka menyusun sistem pertahanan yang kuat baik di daratan maupun di lautan. Mereka memiliki benteng di Teluk Lamreh, Keraung Raya, dan 100 buah kapal. Ketangguhan Malahayati dan pasukannya membuat armada Portugis bisa dipukul mundur di abad ke-16. Mereka juga berhasil menggugurkan utusan Belanda, yaitu Cornelis de Houtman, pada tanggal 11 September 1599. Fakta yang ketiga adalah disegani kaum pria. Walaupun seorang wanita yang hidup di zaman kuno, di mana para lelaki mendominasi, Malahayati mampu mendapatkan penghormatan yang layak dari para pria. Dia bahkan ditunjuk secara langsung oleh Sultan Alauddin Mansur Syah untuk menjadi laksamana pertama. Saat itu Aceh sedang ketat-ketatnya menjaga perairan Selat Malaka agar tidak jatuh ke tangan Portugis. Konon, para jenderal dan pasukannya pun menaruh hormat kepada perempuan ini. Fakta yang keempat adalah membuat Belanda minta maaf. Setelah Portugis, Aceh harus menghadapi upaya invasi dari Belanda. Setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, giliran pasukan Paulus van Carden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah sehingga membuat Raja Aceh naik pitam. Tantangan ini dijawab oleh Malahayati dengan memerintahkan penangkapan Laksamana Belanda yaitu Jacob van Neck pada tahun 1601. Perlawanan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat Belanda menyerah. Sehingga penguasa negeri kincir angin tersebut yaitu Maurits van Orange mengirim utusan diplomatik
beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata. Belanda setuju membayar 5.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Carden, sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan oleh pasukannya. Fakta yang kelima adalah membuat Inggris gentar bahkan sebelum maju bertempur. Reputasi Malahayati yang tak kenal ampun membuat Inggris yang hendak melalui kerajaan Aceh menjadi gentar. Daripada mengirim pasukan dan kalah telak, akhirnya mereka memiliki memasuki Aceh dengan jalan damai. Ratu Elizabeth, penguasa Inggris kala itu, memilih untuk mengutus James Lancaster disertai surat permintaan izin kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran menuju Jawa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1602. Fakta yang keenam adalah gugur sebagai prajurit. Malahayati meneruskan perjuangannya untuk melindungi perairan Aceh hingga akhir hayatnya. Dia gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang kali ini dipimpin oleh Alfonso de Castro. Perjuangan Laksamana Malahayati melawan penjajah harus terhenti sekitar tahun 1606. Ia gugur saat bertempur melawan pasukan Portugis di perairan Selat Malaka. Dan jasad Malahayati pun dimakamkan di lereng Bukit Lamkuta, Banda Aceh. Fakta yang ketujuh adalah namanya diabadikan sebagai nama jalan di Kalimalang. Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan merubah nama Jalan Inspeksi Kalimalang menjadi Jalan Laksamana Malahayati pada Selasa 23 November 2021. Pergantian nama jalan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1214 Tahun 2021 tentang penetapan nama Jalan Laksamana Malahayati menggantikan nama Jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara. Dalam peresmiannya, Anies menyebutkan bahwa nama Laksamana Malahayati dipilih sebagai bentuk penghormatan Pemprov DKI Jakarta kepada pahlawan nasional Laksamana Malahayati yang berasal dari Aceh. Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam sejarah panjang kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari seorang Laksamana Malahayati yang merupakan pahlawan nasional, sang Laksamana Laut perempuan pertama di dunia. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam penyampaian informasi ini. Thank you for watching. Jangan lupa di like maupun di subscribe ya channel aku. Lalu apabila ada kritik dan saran, silahkan teman-teman kirim melalui kolom komentar. Sekali lagi thank you for watching and see you on the next video.